Jumpa lagi Mizadar bersama saya Panji Haryadi. Dalam podcast kita kali ini kita sudah mengundang Mas Agustinus Wibowo. Beliau adalah penulis buku-buku seller seperti Selimut Debu, Di Titik Nol. Dan Mizan sekarang merasa beruntung sekali. Kali ini Mas Agus akan menulis bukunya di Mizan yang judulnya Kita dan Mereka, yang dalam waktu dekat akan terbit. Gimana Mas Agus, kabarnya sehat? Sehat, terima kasih. Apa kabar Mizaners? Ngomong-ngomong Mas Agus, ini pakaian dari mana nih Mas? Ini dari Uzbekistan. Ini pakaian dari orang Uzbek atau Tajik. Ini juga banyak dipakai di Afghanistan. Nah, kalau yang ini dari provinsi Khorasan di Uzbekistan Barat. Masih Uzbekistan juga. Masih, tapi beda suku gitu ya? Beda daerah. Jadi sebenarnya kan stylenya sama ya. Ini sebutnya copon kan, semacam jaket begitu kalau dipakai di musim dingin atau musim panas juga kita pakai, tapi ukurannya lebih tipis. Hanya beda motifnya gitu. Di buku Mas Agus yang terdahulu itu Mas Agus banyak sekali bicara tentang perjalanan beliau di Timur Tengah, di Asia Tengah. Nanti teman-teman bisa baca sendiri lebih detail lagi. Nah, mengenai buku yang akan terbit ini, Kita dan Mereka, saya kan juga sudah baca ya Mas Agus, walaupun belum terbit karena saya di penerbit jadi bisa baca duluan. Tulis start nih. Ini saya lihat itu ada perbedaan isi ya, dari gaya isinya. Kalau dulu banyak bicara tentang travel, tapi walaupun travelnya juga kan yang dulu memang beda ya, bobotnya beda lah dengan buku travel yang lain, ini lebih dalam gitu. Nah, sekarang di Kita dan Mereka ini lebih banyak tentang pemikirannya. Iya. Nah, itu bagaimana ceritanya yang tadinya dari buku travel kok bisa jadi ke buku tentang pemikiran? Ya, sebenarnya sih nggak beda-beda banget ya. Jadi kayak saya sendiri kan awalnya dari travel writing ya, menulis perjalanan. Tapi dalam proses saya menulis perjalanan itu kan semuanya didasari pada kontemplasi, pada pertanyaan-pertanyaan besar. Nah, yang di buku Kita dan Mereka ini fokusnya di pertanyaan-pertanyaan itu. Sebenarnya tetap di buku yang Kita dan Mereka ini tetap ada unsur travelnya, ada unsur perjalanannya, tetapi bagaimana kita dari perjalanan itu belajar untuk merenungkan dan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan besar kita gitu. Oke Mas, kalau begitu kita lanjut jalan dulu. Yuk. Kita sambil menikmati pemandangan di sini. Mas Agus, di buku Kita dan Mereka itu kan banyak juga diungkit tentang sejarah manusia dan identitasnya. Inspirasinya dari mana Mas Agus? Sebenarnya mungkin yang utama adalah dari latar belakang personal saya ya, sebagai orang Tionghoa di Indonesia. Jadi memang dari kecil itu ada pertanyaan identitas yang mengganggu saya gitu. Saya selalu ditempatkan pada pertanyaan apakah saya orang Cina atau orang Indonesia. Dan pada masa Orde Baru memang sepertinya saya harus memilih salah satu dari dua. Ya, kalau jadi orang Cina nggak bisa jadi orang Indonesia, kalau jadi orang Indonesia nggak bisa jadi orang Tionghoa gitu. Dan itu satu dilema yang mengganggu gitu. Jadi kayak sejak kecil itu ada pertanyaan siapa saya sebenarnya, apakah saya orang Tionghoa ataukah orang Indonesia. Dan mungkin itu yang membuat saya kemudian selalu mempertanyakan siapa diri saya sebenarnya. Kemudian saya harus melakukan perjalanan jauh untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Dan sepanjang saya melakukan perjalanan pun saya sering berbenturan dengan masalah-masalah identitas. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu semakin menguat dan hasil dari perenungan pertanyaan itu yang menjadi buku ini. Ya. Tapi pada akhirnya kan yang dituliskan bukan sekadar identitas Tionghoa atau Indonesia sendiri. Pada akhirnya pembahasan bukunya kan menjadi begitu banyak tentang identitasnya, bukan hanya terbatas pada kasuistik Indonesia dan Tionghoa tadi. Ya, itu hanya titik mulanya saja, karena kemudian saya menyadari bahwa pertanyaan identitas itu bukan pertanyaan saya personal, tetapi pertanyaan yang dihadapi masyarakat di seluruh dunia, nggak peduli mereka dari latar belakang etnis apa, budaya, agama, bahasa, pandangan politik gitu. Isu identitas itu selalu kuat gitu. Bahkan
di zaman sekarang, di era globalisasi ini juga muncul pada saat yang bersamaan juga muncul politik identitas, kemudian kefanatikan pada identitas, ekstremisme, bahkan terorisme. Ini semua berhubungan dengan identitas gitu. Jadi dalam saya mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan saya sendiri, saya juga mengambil cermin dari konflik-konflik identitas yang ada di seluruh dunia. Di satu sisi saya belajar untuk memahami dunia, di satu sisi saya juga belajar untuk memahami diri. Makanya ini kita dan mereka. Oke. Nah, dalam konteks Indonesia itu kan kalau kita bicara identitas, biasanya yang mencuat itu kan muncul identitas ini melekat itu biasanya kepada kalangan minoritas. Kalau mayoritas kan jarang lah mereka membahas atau mengungkit persoalan ini mungkin karena merasa mayoritas gitu. Nah, pertanyaannya kenapa banyak terjadi itu isu-isu tentang identitas itu kepada kelompok minoritas terlebih dahulu, tidak kepada yang mayoritas. Ya mayoritas tidak mempersoalkan lah gitu. Saya kurang tahu ya apa benar mayoritas tidak pernah mempertanyakan masalah identitas gitu. Kalau Mas Panji sendiri pernah ada kayak pengalaman begitu kan? Karena mungkin ada sudut pandang yang berbeda gitu ya. Mungkin ya orang itu baru mempertanyakan identitas ketika dia merasa dia terancam, Kak. Identitasnya terancam gitu. Kalau mungkin dia tidak pernah merasakan ancaman, tekanan, diskriminasi, ketidakadilan karena identitasnya, dia mungkin nggak merasa normal-normal aja gitu. Ya, betul. Nah, kalau teman saya bilang itu apa yang normal buat laba-laba mungkin adalah suatu siksaan bagi nyamuk gitu ya. Kalau laba-laba makan nyamuk itu hal yang wajar, nah buat si nyamuknya itu hal yang tidak wajar gitu. Mungkin seperti itu, ketika kita merasa ada ancaman atau tekanan, baru kita berasa ada masalah di sini. Kalau orang nggak merasa ada ancaman itu, mungkin mereka tidak pernah menyadari ada masalah di sana. Ya, betul. Titik kuncinya adalah perasaan terancam tadi ya, baru muncul katanya. Oke. Masuk di akal itu. Kita jalan lagi? Ya, kita jalan lagi. Nah, Mas Agus, ini masih terkait identitas. Di beberapa negara kan ada kelompok minoritas yang secara identitas itu tidak diakui oleh negara. Banyak misalnya kita pernah ada ketemu kasus suku Bajau yang berpindah-pindah negara, akhirnya mereka kan tidak punya keluarga negaraan. Atau mungkin juga orang-orang yang memeluk kepercayaan tertentu yang kepercayaannya tidak diakui oleh negara. Banyak kasus-kasus seperti itu. Bagaimana kita cara memandang kasus identitas yang tidak diakui oleh negara? Ya, oke. Jadi di Indonesia sendiri cukup banyak ya kasus seperti itu. Dulu banyak dialami oleh orang Tionghoa, misalnya dalam hal agama Konghucu. Karena kan agama Konghucu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai salah satu agama resmi negara. Dan yang terjadi adalah orang-orang yang identitasnya tidak diakui dan itu mempersulit hidup mereka, mereka mau tidak mau dipaksa untuk mengubah identitasnya atau melebur atau hidup dalam kepura-puraan. Nah, contoh kalau di Indonesia itu banyak agama-agama lokal ya yang tidak mendapat pengakuan. Nah, para penganutnya itu mau tidak mau harus menganut salah satu agama besar supaya mereka bisa mendapatkan KTP, bisa sekolah, bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi misalnya orang-orang Konghucu ya di Indonesia pada masa itu banyak kuil-kuil Konghucu yang kelenteng-kelenteng Konghucu yang disamarkan sebagai vihara Buddhis. Itu salah satu cara supaya bisa tetap bertahan. Nah, tetapi apakah dikatakan orang-orang itu bahagia dengan itu? Kenyataannya mereka merasa identitasnya tertekan, mereka tidak bisa menjadi dirinya sendiri, ya kan? Harus menjadi atau mengadopsi identitas yang sebenarnya bukan sesuai dengan diri mereka, dan yang pada akhirnya muncul adalah rasa tidak bahagia, perasaan tertindas atau ditolak, didiskriminasi, dan itu semua adalah perasaan-perasaan negatif gitu ya. Kalau kita mengharapkan suatu kelompok masyarakat ingin mencintai negara atau bangsanya, tetapi identitas mereka tidak diakui dan kemudian mereka merasa ditindas atau merasa sebagai warga negara kelas 2 gitu. Bagaimana kita bisa mengharapkan mereka akan mencintai negara dan bangsa dengan setulus hati kalau masih ada perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan seperti itu.
Padahal mereka sendiri kan lahir dan besar di sini dan mungkin juga sudah tidak tahu lagi keluarga mereka di kampung aslinya. Jadi sudah seperti memang dari sejak mula di Indonesia sudah berabad-abad gitu ya maksudnya. Ya, ini sebenarnya bukan cuma masalah di Indonesia aja ya. Jadi masalah ini sebenarnya cukup lazim dialami di negara-negara multi etnik atau negara-negara multikultural, surah itu banget. Ini banyak dialami di negara-negara multikultural ya. Ini katanya agak susah. Dan memang ketika suatu negara itu terdiri dari beragam etnik, identitas, budaya, bangsa gitu. Memang ada kecenderungan atau ada kemungkinan kelompok-kelompok identitas yang minoritas itu punya value-value atau nilai norma yang tidak sejalan ya atau tidak sama dengan nilai yang diadopsi oleh kelompok mayoritas atau sejalan dengan identitas kelompok yang lebih besar gitu. Nah, ini sebenarnya akan terjadi sedikit banyak. Di satu sisi pengarahan dari kelompok yang besar agar kelompok yang kecil mengikuti value atau norma mereka, atau di sisi lain akhirnya ada identitas yang ditekan atau dihapuskan gitu. Itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi kita juga temui di bangsa-bangsa lain atau di negara-negara lain. Nah, itu jalannya memang harus selalu begitu, harus ada penekanan dulu, terus ada konflik kan, ada kata lain ya, atau memang ada satu jalan lain yang sebetulnya bisa lebih harmonis tanpa melalui proses-proses konfliktual tadi. Ya, kita sebenarnya bicara dua hal di sini. Yang pertama adalah idealismenya seperti apa, idealnya seperti apa, dan yang kedua realitasnya seperti apa. Tapi kalau kita melihat dalam alur sejarah kita ya, alur sejarah peradaban manusia, secara realitas kita semua mengarah kepada homogenitas. Ya, mungkin Mas Panji ingat di zaman dulu. Mungkin tahun 80-an, 70-an apalagi, mungkin masih banyak orang Indonesia yang tidak fasih berbahasa Indonesia. Ya. Saya di tahun 80-an di Jawa gitu ya, masih banyak orang di Jawa yang nggak terlalu lancar berbahasa Indonesia. Bahkan saya pergi ke satu tempat, saya di Jawa Timur ya, ada di daerah di satu pulau yang penduduknya orang Madura. Bahkan saya pun kalau berkomunikasi dengan mereka harus bawa penerjemah. Karena yang orang Madura nggak bisa bahasa Jawa dan nggak bisa bahasa Indonesia, ya kan. Nah, tetapi seiring waktu di zaman sekarang gitu, tahun 2000, abad 21 ya, ini kan udah hampir sedikit sekali orang Indonesia yang belum bisa berbahasa Indonesia gitu. Ada arah ke homogenitas. Bahkan banyak sekarang anak-anak Jawa yang kosakata bahasa Jawanya sudah jauh berkurang dibandingkan dulu gitu. Karena memang kita jarang menggunakannya lagi, atau memang ada posisi yang lebih rendah di mana bahasa nasional sekarang posisinya jauh lebih tinggi dan orang merasa kalau kamu tidak bisa berbahasa nasional tidak bisa dapatkan pekerjaan yang layak gitu. Ada arah ke sana secara real, walaupun tidak terjadi secara paksaan ya, lewat pendidikan. Tidak ada kayak kamu dipaksa harus berbahasa nasional dan harus menghapus bahasa daerah, tidak ada pemaksaan itu. Tapi secara real ada arah ke sana gitu. Itu satu. Secara realistis manusia akan mengarah pada homogenitas. Bahkan dalam konteks global pun ya kan sekarang ada bahasa-bahasa internasional di mana orang dari berbagai bangsa belajar bahasa internasional, bahasa Inggris untuk bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Ya kan? Itu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain mengenai pertanyaan apakah harus dengan penekanan supaya kita menjadi satu identitas, tidak harus seperti itu. Dan memang idealnya tidak melalui jalan diskriminasi. Dan itu yang diadopsi di negara-negara multikultural, di mana semua identitas itu dianggap eksis, dihormati, dan berintegrasi dalam satu kelompok masyarakat yang lebih besar. Itu adalah gagasan tentang multikulturalisme. Oke, jadi ada dua pandangan, satu yang realistik tadi dan yang kedua adalah multikulturalisme. Nah, saya mau kaji lebih dalam yang realisnya tadi ya, sisi realis. Jadi Mas Agus bilang tadi ada menyebut bahwa manusia itu cenderung homogenistik. Tapi dari contoh-contoh yang disampaikan ternyata homogenistik itu bisa menyempit. Misalnya tadi konteks bahasa Jawa, orang maunya ngomong bahasa Jawa, tapi sekarang homogenistiknya malah meluas ke dalam bahasa Indonesia dan bahkan bahasa internasional. Apakah memang selalu bergeser-geser seperti itu homogenitasnya itu? Kalau arah kita tidak bisa memastikan ya arah seperti apa, tetapi kalau kita lihat ya dalam sejarah panjang manusia itu
globalisasi itu adalah arus utama. Jadi manusia itu akan mengarah pada penyamaan identitas. Misalnya baju ini, baju adat ini, ya baju tradisional ini di awal abad ke-20 orang di Afghanistan, di Uzbekistan semuanya masih pakai baju tradisional. Tapi kalau kita pergi ke Uzbekistan sekarang, mayoritas orang sudah pakai baju barat, ya baju kemeja, jeans ya. Jadi secara umum memang ada arah menuju ke globalisasi di mana orang akan mengadopsi identitas yang lebih besar. Di sisi lain tadi pertanyaannya tentang bagaimana kita mewujudkan globalisasi, itu pun tidak selalu dengan cara damai, ya kan? Dalam sejarah kita sebenarnya ada dan cukup banyak ya penyatuan identitas itu justru dicapai melalui cara-cara perang dan kekerasan. Oke. Sampai situ dulu, saya penasaran soal perang itu. Nanti kita lanjut di spot berikutnya. Nah, ini kemudian menimbulkan pertanyaan kan, apakah Cina yang homogen itu berarti adalah bangsa yang suka pecinta damai, sedangkan Papua Nugini yang banyak sekali konflik ya, perseteruan antar suku dan juga kriminalitas yang tinggi. Apakah mereka suka perang? Sebenarnya kalau kita melihat dari alur sejarah yang panjang bukan seperti itu gitu. Memang paradoksnya adalah perang justru menciptakan perdamaian. Di sini kita lihat bahwa dengan adanya hierarki itu, dengan adanya hukum itu, jumlah perang justru berkurang, jumlah kubu-kubu yang bisa mendeklarasikan perang juga berkurang. Jadi perang juga berpengaruh dalam menciptakan, memajukan peradaban manusia.